Bang, bang, beragama itu bang, dengerin dulu ya bang ya. Hah? Beragama itu, kalau Anda beragama Kristen itu bang, harus itu dasarnya yang ada di Bible. Nggak boleh nyari-nyari urusan lain, nggak boleh aturan-aturan lain bang, yang ada di Bible begitu. Jadi bang, pertama nih abang nih menikah nih bang ya, abang menikah. Itu Yesus nggak pernah mengajari Anda cara menikah bang, karena Yesus tidak pernah menikah. Jadi yang Anda contoh menikah itu adalah cara gereja, cara para pendeta-pendeta gitu loh. Yesus itu nggak mengajari Anda cara menikah bang, karena Yesus nggak menikah. Oh begitu. Gitu loh bang. Terus? Nah yang membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan cara menikah itu ya bapak-bapak gereja. Betul bang? Betul nggak tuh? Betul. Terus? Betul. Nah kedua, pertanyaannya sekarang bang, apakah Yesus mengajari Anda cara menikah? Ya adalah. Di mana tertulis Yesus mengajari Anda menikah? Dia sendiri nggak menikah. Gimana cara ngajarinnya? Dia tahu karena dia itu Tuhan sendiri, makanya dia bisa tahu. Di mana tertulis bang Yesus mengajari Anda cara menikah? Mungkin kamu baca, habis kamu baca ngapain kamu harus tanya lagi? Nah itu bukan cara menikah, itu untuk perceraian. Ya karena dia sudah tahu semua. Nggak ada yang dia tahu bang, nggak ada tertulis abangku. Begitu kah? Iya bang. Kalau jadi tidak ada tertulis ngapain kamu harus yang nggak ada tertulis artinya Anda membuat aturan sendiri. Oh begitu. Iya nggak boleh buat aturan sendiri bang. Nah jangan-jangan nanti aturan sendiri ini tidak diakui Tuhan, akhirnya Anda bersinah seumur hidup. Kan gitu bang. Kamu tahu ya saya bersinah? Enggak, jangan-jangan bang, saya nggak menuduh Anda bersinah loh. Oh berarti kamu bukan Tuhan. Kamu tahu aku bersinah katanya pula. Saya ini bukan Tuhan, masa ini manusia loh. Sama seperti Yesus, Yesus juga manusia, dia bukan Tuhan bang. Yesus kan manusia. Oh, saya pikir kamu Tuhan, makanya kamu bisa tahu saya bersinah atau tidaknya. Ya kalau memang Anda menganggap saya Tuhan, ya sekali Anda menyembah saya 1 juta bang, mau nggak? Anda penuhan kan? Saya menyembah kamu. Iya menyembah saya kan, saya Anda menyembah kau. Ya kamu menganggap aku Tuhan, jadi sembahlah aku bang. Kalau menyembah lu. Ya tadi Anda mengatakan saya Tuhan. Kamu menyembah lu itu lu siapa? Lu cuma kayaknya lu makan minum lewat TikTok itu, makanya kamu menyembah lu. Bukannya Anda yang makan babi bang? Oh enak daging babi. Tapi Yesus nggak makan babi bang. Tapi Yesus nggak makan babi. Yesus nggak makan babi. Oh, karena kau tidak mengerti, kau tidak paham dengan saya punya agama, makanya memang kau tidak tahu. Mengerti saya bang. Yesus berkata Imamat 11:7 babi itu haram. Itu Tuhan cuma baca itu ayat itu aja, makanya kau tidak tahu. Ya terus Anda baca apa? Surat apa yang Anda baca? Surat cerai. Memang itu agama saya, kau mengerti bagaimana? Makanya kalau belajar Bible bang, jangan bang, kalau beragama itu jangan sering baca sertifikat tanah, buka-buka Bible bang. Sertifikat tanah lu pegangin terus mau digade. Jadi itu iman saya, belum tentu iman saya harus tunjukkan kepada kamu bahwa saya masuk surga dan tidak masuk surga, itu kamu tahu atau tidak? Tahu bang, karena orang yang masuk neraka itu orang yang makan babi bang. Kau tahu dari mana kau bilang kamu? Ya Yesus ngomong bang. Yesus berkata, ya, kalau kau ingin masuk surga, ikuti kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapak di surga itu salah satunya jangan makan babi, haram itu babi, kehendak Bapak. Jadi kalau ada orang makan babi, itu melanggar kehendak Bapak yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri itu tidak makan babi, Anda makan babi gitu loh bang. Sekarang saya tanya kau masuk surga atau tidak? Ya, pasti bang, masuk surga bang. Umat Islam itu pasti masuk surga. Masuk dari Hongkong kau itu, kau belum mati, kau masuk dari mana? Pasti masuk surga bang. Waduh, pasti masuk surga. Umat Islam itu pasti masuk surga. Nabi Muhammad SAW berkata, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Tuh Nabi kami menjamin bang.
Yesus siapa? mana Yesus menjamin Anda masuk surga? Di mana tertulis Yesus menjamin masuk surga? Ada. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Bang, di mana tertulis? Justru itu paling banyak. Bang, gantian bicara, Bang. Di mana tertulis Yesus menjamin kamu masuk surga? Di mana? Kau berbicara dari tadi, saya tidak pernah bantah. Saya cuma dengar. Ya, saya tanya kepada Sekarang Anda. sedikit kau bilang gantian berbicara, maunya kau itu Ya, apa? sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana tertulis Yesus menjamin Kristen masuk surga? Di mana? 1. Makanya saya bilang, 2, kamu kan tidak mengerti juga, kamu 3, tidak paham. Makanya saya ngomong sama kamu, 4, pasti kamu bantah. 5. Bang, di mana tertulis? Karena Di mana tertulis Yesus menjamin Kristen masuk surga? Di mana, Bang? sekarang Ayo, Bang. begini. Jangan sekarang begini, Kamu pakai mata, pakai bahasa Bang. Indonesia. Bagaimana? Abang ini kok Kristen kok? Kenapa Anda Kristen nggak pernah pegang Bible, Bang? Kenapa? Kenapa nggak pernah pegang Bible, Bang? Peganglah Bible Coba itu. begini, setiap hari kalau kamu Jangan-jangan berdoa kau pakai di bahasa rumahmu Indonesia itu, begini, kan Bang. tidak kuat. Di rumahmu nggak ada Bible ya, Bang ya? Di rumahmu ada Bible nggak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Kristen macam apa kau nggak mau beli Bible, Bang? Iman saja. Diimani saja. Bagaimana Anda beriman nggak punya Bible, Bang? Ya, karena beriman itu saya tahu bahwa saya punya pastor, saya punya pendeta, makanya saya beriman. Beriman dari mana kalau nggak ada dasarnya, Bang? Berarti Semua Anda nggak beriman pakai harus akal pakai- sehat, Bang. Akalnya Anda dipakai, akal nggak dipakai gitu. Justru akal sehat maksa pakai. Oke, makanya saya coba. bisa ngomong. Kalau saya tes akalmu, Bang. Yesus itu manusia atau Tuhan, Bang? Pakai akal jawabnya. Hah? Pakai akal jawabnya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia sekalian Tuhan juga. Dari mana dasarnya Yesus manusia sekalian Tuhan? Di mana tertulis? Ini bukan Baca, akal, toh. Bang. Ini mati namanya. Ini akal mati. Tapi iman buta. Akal mati, iman buta, Bang. Oh, yang ngomong kan kamu, bukan saya. Nah, Yesus yang ngomong. Yesus berkata, aku hanya utusan Tuhan. Yesus nggak pernah berkata, aku Tuhan. Oh, berarti kamu bodoh berarti. Yesus sendiri yang bicara. Berkata Oh, nih. berarti kamu yang bodoh. Loh, Yesus yang pinter. Karena Yesus mengklaim dirinya tuh bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Betul. Jadi yang menuangkan Yesus itu adalah orang yang bodoh. Nah, coba Kamu dengar. coba tampilkan dulu Bunda Esti 1 Korintus 4 nomor 10. Tampilkan dulu 1 Korintus 4 10. Sebenarnya yang bodoh siapa sih? Kan gitu ya, Bang ya? Yang bodoh itu orang diracun atau tidak? Tidak ada orang yang diracun, Bang. Oh, tidak ada. Yang diracun itu betul. Yesus, Bang. Oh, iya, betul. Yesus yang diracun. Tadi Ibu Sapa ini bilang digantung. Sekarang kamu bilang diracun. Sekarang yang benar Diracun, yang mana? Bang. Oh. Coba bacain Yesus diracun, Bang. Coba. Ya, ya. Bang Gondes, dibaca di Bang Yohanes ini Gondes. dulu. Yohanes 19:30 dulu. Yesus diracun. Yohanes 19:30. Nah, Lu pikir Yesus mati ya? Apa? Mati diracun, Bang. Ini pakai data ya. Ini saya baca Bible. Saya bukan pendeta, tapi saya pendekar. Dengerin baik-baik ya, Bang ya. pendekar. Dengerin, Bang. Ini dulu. Nah, bacain. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa itu anggur asam? Beracun, Bang. Oh, Jadi itu Tuhanmu itu beda. mati diracun. oh, itu. Apa ketawa? Oh, Tuhannya diracun dia mah ketawa. Makanya saya bilang kamu tidak paham. Kamu yang nggak baca kok. Coba lihat, coba jangan dipindahin Bunda Esti, suruh baca dia. Kamu kan agama Muslim, bagaimana kamu bisa paham? dengan Coba seperti kau ini? terangkan, coba kau yang terangkan ini apa maksudnya? Coba kau Saya baca. terangkan dengan lu, saya terangkan dengan lu juga, lu tidak paham, lu tidak Coba kau mengerti. baca Sama dulu. sekali. Ya nggak usah diterangkan. Dibaca aja. Oh. Bunda Esti suruh baca dulu. Paksain suruh baca, paksa dia suruh baca. Baca Bang Gondes, baca. Bang Gondes baca. Hah? Baca Bang, Ora, baca. kami bukan bodoh, betul. Karena kamu tidak paham dengan kamu punya agama. Jadi kau tidak terus. Ini baca dulu, ini baca. Baca dulu, baca. Ini di layar, tengok apa? Tengok. Itu kan bukan namanya racun.
Anggur asam itu bukan racun Iya, ya? anggur asam ini apa? Oh, Anggur asam bukan ini apa? racun. Coba kamu makan Anggur asam ini apa? itu racun. Tanya kamu makan asam racun itu. Anggur asam apa coba? Ini orang gila ini. Kamu makan asam racun atau tidak? Yesus yang minum, bukan saya. Yesus, Tuhanmu. Saya tanya sama kamu makan asam itu racun atau tidak? Anggur asam, Bang. Anggur asam, bukan asam. Anggur asam. Anggur Iya. rasa asam. Bedanya seperti apa? Dia punya rasanya seperti Anggur, apa? anggur rasa asam artinya anggur sudah itu. fermentasi Makanya mengandung kamu tidak racun. Kok bisa begitu Kamu tidak begini paham ya? buat apa kamu harus comot-comot itu. Sekarang kasih lagi 1 Korintus 4:10. Katanya sebenarnya siapa sih yang bodoh? Benar sih, Ya kata lagi kamu satu. lah. Ya oke, Kawan kita, kita bodoh. kita baca aja siapa yang bodoh. Nah, kamu bilang asam, ya asam makan asam. Anggur asam kucing. Ini. Ya, baca lagi tuh. Ini. Baca ini Gondes. Itu, Baca ini Gondes. itu bukan racun. Ini baca. Kalau asam. Ini baca dulu, Bang Gondes, baca. Baca dulu ini. Kamu baca toh? Iya, baca ini, baca. Kamu baca biasa deh. Ya, bacain lagi. Iya, baca. Coba saya baca lagi. Ini twist Siapa sih sponsor namanya? agama apa? Glondes. Siapa sih namanya? Glondes ya? Gondes. Gondes bodoh karena Kristus. Itu saya baca, Bang. Gondes bodoh karena Kristus. Iya. Ya. Apa? Nangis. Iya, katanya iya. Nangis. Semoga Kristus bisa memberkati kamu pindah agama itu sah. Anda bodoh karena Kristus, Bang. Nah, Oh iya. kamu baca toh? Anda bodoh Itu karena betul, Kristus, baik. Bang. Bang Andi coba usapa dulu. Twitch sponsor, selamat siang, agama apa? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Tolong ya, Bang, wabarakatuh. kalau orang ngomong jangan bersuara dulu ya. Yang Kristen aja naik, yang Kristen ya, lanjut Bang Andi. Oke, Pak. Bang Oke, Gondes nggak sudah. apa-apa dia di sini. Sudah santai aja sih. Bro, kenapa Anda bodoh karena Kristus, Bro? Anda dibodoh-bodohi loh. Tertulis loh, Bro. Hah? Tertulis loh, Bro, Anda bodoh. Siapa sih ini yang Kau bunyi? yang bodoh bukan Loh, saya. itu tertulis, Bro. Gondes bodoh karena Kristus. Jadi, aduh capek deh ini orang nggak punya data, nggak punya ilmu. Jadi tadi itu di Yohanes 19:30 itu bukan asam aja tapi anggur asam. Jadi saya baca dulu ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi saat-saat kritis, Yesus minum anggur asam, kemudian mati. Artinya anggur asam ini adalah beracun. Kalau anggur saja, enggak. Kalau asam saja enggak, tapi kalau digabung menjadi anggur asam, artinya anggur ini sudah bukan lagi murni anggur, Jadi kalau sudah rasa asam, jadi beracun, gitu loh. Kenapa sih Han? kalau minum kencing itu kayak mana itu? Kencing unta nggak beracun bang, dan nggak diwajibkan, nggak diperintah, Masuk surga gitu? nggak ada urusannya minum kencing unta dengan surga, nggak ada urusan, nggak diwajibkan, nggak ada perintah suruh minum. Itu keadaan-keadaan tertentu waktu itu, sekarang nggak diwajibkan minum. Tapi kalau Anda diwajibkan minum racun, tampilkan Markus 16, benar 15 sampai 18. Anda wajib minum itu. Saya bacain ya, tunggu ya. Tampilin tuh Markus 16, 15 sampai 18. Di situ Kristen wajib minum racun. Perintah. Esti, tampilin Esti. Esti kemana sih? Aduh. Sabar. Markus 16, Markus 16. 15 sampai 18. Markus 6. Sambil makan Bang Andi. Iya. Itu tampilin itu, dia biar dia baca gitu loh. Dari yang bidadari. Nah, Diam dulu, baca dulu. Kau saya suruh baca. Kalau kencing onta itu Sabar ya, kejadian Dik. waktu itu kan tidak ada perintah meminumnya. Nah, jadi
Jadi abang udah minum kencing unta. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ini kan Bang Andi? Iya itu. Baca terus. Beritakanlah. Suruh dia baca Injil bisa kepada nggak? seluruh Suruh makhluk. dia baca. Suruh dia baca. Baca Syahan, baca. Syahan baca. Apa baca itu? Apa mau baca? Baca. Baca. Kamu bisa membaca nggak? Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah saya jawab tadi. Saya jawab dulu ya. Tidak ada perintah dari Nabi untuk wajib meminum kencing onta, nggak ada perintahnya. Tapi Jadi waktu itu tidak ada perintah. sama Ustaz itu kok minum kencing unta itu? Kok dibilang masuk surga? Tidak ada perintah, tidak ada hubungannya kencing onta dan surga, nggak ada hubungan. Ya, jadi kenapa orang itu minum kencing unta dibilang masuk surga? Kejadian tertentu itu karena dia lagi sakit. Orang tertentu itu saja, nggak berlaku untuk umum. Oh loh, kalau ini jelas nih, saya bacain ya. Nih, jangan digoyangin. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya di sini siapa yang percaya Yesus dibaptis. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya Yesus Tuhan. 1. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Demi nama Yesus, kuusir kau setan. Mereka akan berbicara bahasa baru bagi mereka. Apa itu? Sikira berapa. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuh. Jadi kalau Anda percaya Yesus Tuhan, Anda wajib minum racun. Kalau Anda nggak minum racun, artinya Anda tidak percaya Yesus Tuhan. Masih mau kau datang besok? Ini Kalau perintah. kalau minum racun itu bang, udah sering aku minum racun. Tapi racun kebaikan. Racun apa? Racun kebaikan. Apa itu kedekan? Racun kebaikan. Mana ada racun kebaikan, kuclu? Racun kebaikan. Ada orang gila. kebaikan. Teten. Oh bang, aku bertanya dulu bang. Gak usah. Bang, Kau, tanya aja, Bang. kau diperintah minum racun tadi itu. Orang apa kan Muslim. Ya kan? Kau diperintah minum racun, kau sudah lakukan kah? Yang kalian bahas kok jadi Alkitab gitu. Nah ini diskusi, kalau nggak ada oten saya nggak bahas. Ini diskusi tadi. Kok diskusi? Kalau ini bukan diskusi namanya, ini bahas ini. Lo terus ngapain naik di sini? Nah, yang abang bilang tadi, kalau Kristen AO lo. racun. Ini ngapain lu naik ke sini? Coba kau pergi, saya berhenti. Kalau kau pergi, saya berhenti membahas. Coba kau turun, saya nggak bakal membahas. Karena kau ada di sini, kau tanya saya mengenai kencing unta, saya jawab. Saya tanya balik sama kau. Gitu loh. Nah, sekarang kau percaya Yesus Tuhan? Jadi kalau percaya Yesus Saya tanya Tuhan, kau dulu. minum Kamu racun percaya nggak itu Yesus Tuhan? gitu. Mesti minum racun gitu. Iyalah, itu perintah. Jadi ini yang alat komunikasi ini yang menciptakan orang siapa bang? Yang menciptakan orang kafir. Umat Islam tinggal beli, ongkang-ongkang kaki kita banyak duit beli doang. Enak kan umat Islam tinggal merintah-merintah. Masa punya kafir kalian beli? Berarti kalian itu abang nggak diharapkan? Ya membeli itu sah hukumnya membeli. Kita punya duit kok. Kenapa emang? Kenapa kalau kita beli? Loh ketawa dia. Kamu itu budak kami. Kalian itu budak kami. Kami banyak uang kita beli. Anak kerja tiap hari. Kita tinggal bayarin. Gitu loh. Jadi budak kan kalian semua. Oke? Jadi kalian itu budak Islam. Anda bikin siang malam. Jadi kita beli deh. Kita pakai. Sah hukumnya. Tapi tukang kawin kan bang? Yang tukang kawin itu adalah keturunan dari Tuhanmu. Dia adalah keturunan pesina semua, gitu loh. Tapi ya Daud istrinya banyak. Kemudian dari sekian istrinya banyak, lahirlah Maria. Kemudian Maria lahir, kemudian melahirkan Tuhanmu. Nah, baru. Jadi menurut tuduhan Yahudi, Tuhanmu itu keturunan pesina. Nah, itu jawabannya. Masih mau kok? Oh. Bang, jangan terlalu dilihatin kelihatan bahasa Islamnya, Bang. Masih mau kok? Masih mau kok datang besok?
Bang, jangan terlalu diliatin bahasa Islamnya kayak gitu. Malu kau jadi Islam. Apa kau? Bahasa Islam apa? Memang ini bahasa Bible kok, bukan bahasa Islam. Nanti Jelas bahasa datanya Islam di Bible. gitu. Dia oten Bang Andi, dia oten. Iya, datanya di Bible jelas, coy. Jadi yang Bahwa Bukan oten, aku Kristen Katolik, bukan oten. kalau Kalau masuk oten surga apa? katanya maka pecah perawat 72 bidadari. Kayak mana tuh? oh iya bagus itu kalau di surga itu disiapkan bidadari daripada di surgamu disiapkan pesundal. Untuk pecah perawat gitu. Nah, jadi di Matius 21 nomor 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut juga dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Ada perempuan sundal di surga buat apa, Bang? Kena lagi kau. Masuk surga ya? Kena lagi kau dapat perempuan sundal di surga. Makanya Kristen itu yang laki-laki kalau mati itu ya, Kristen laki-laki kalau mati itu didandanin, pakai dasi kupu-kupu, pakai baju putih lengan panjang, pakai jas, pakai sepatu, diberikan uang saku. Untuk apa itu uang saku pakai jas? Karena nanti di sana dijemput oleh wanita pesundal. Jadi di surgamu itu ada wanita pesundal menunggu kamu. Itu pesundal buat apa di surga disimpan? Buat apa ada wanita pesundal di surga, coy? Udah mati hidup lagi. Masuk surga pecah perawat. Buat apa? Kalau di surga itu tidak ada istilah pecah perawan. Ini anak Anda tambah-tambah. Orang yang mati syahid itu disiapkan, dijanjikan dengan bidadari. Bidadari itu wanita suci dibanding dengan wanita pesundal. Aduh, udah nggak bisa diskusi nih ya. Nggak bisa diskusi dia. Ganti yang Katolik. Kau nggak punya ilmu lah. Silakan yang Katolik maju, kita baik-baik itu diskusi yuk. Itu yang si Bang Andi. Ya, Sisi, silakan. Nggak bisa diskusi dia, nggak ada ilmu gitu loh. Saya ingin orang yang berilmu. Bro, Kalau Sisi. Tolonglah pakai bahasa-bahasa, jangan pakai bahasa Islam Bang, bahasa sederhana sehari-hari aja. Bisa nggak? Nah ini kalau saya bilang perempuan sundal itu bahasa apa, Bang? Oke, kita masuk ke topik. Coba dulu baca 16 ayat 5 Markus. Anda yang baca lah kok suruh saya. Anda yang baca lah. Anda yang baca coba apa Soalnya maksudnya? baca tadi kau yang bawa ayat itu. Coba baca Bang. Lah kok nyuruh saya? Emang kau siapa nyuruh-nyuruh? Aku tuanmu. Ya, Kan aku rajamu di sini. Kan aku kan kau apa? Kau jamu, ya kan? Tamu itu adalah raja. Kau tahu nggak bahasa itu? siapa yang menganggap kau raja di sini? Tamu itu adalah budak. Tamu itu adalah raja. Kalau di Komal ini tamu itu adalah budak. Kau nggak tahu berarti itu bahasanya. Di Nggak Komal bisa. berarti Komal sampah berarti ini. Kamu sekarang Berarti Katolik. Komal ini Komal rendah. Coba lalu baca. Masih ngoceh Tadi kau juga. semua- Kamu yang nyuruh-nyuruh, kau yang baca. Kau kan Katolik nih, suka nyembah patung nih. Ya, aku suruh kau baca gitu loh. Bacalah. Di sana itu Matius 21:31 ada perempuan sundal yang mendahului kamu. Markus Apa 16, maksudnya itu? 15 ayat 18. Jangan main mute. Tadi kau bawa Markus 16, 15 ayat 18. Iya, bukan Bunda Esti, bukan itu dia suruh baca. Oke. Bukan. Baca semua ayatnya dengan kata-kata yang tepat. ya. Apa yang kau nyuruh-nyuruh? Kau yang baca. Aku itu Tuhan. Udah kami bantu kamu tampilkan di layar. Kau yang baca, coy. Kamu itu adalah Tuhan, harus sekolah. Kamu itu yang harus baca. Diam, dia suruh baca dulu. Diam kau. Nah, ini baca. Nih. Tuh. Bukan itu Matius, bukan Markus 15, 16 sampai 18. Markus. Iya benar ini. Tahunya kakak membaca itu Markus. Matius. Bisa kakak membaca. Ntar dulu, diam dulu. Tunggu dulu datanya, Bro. Sabar dulu, jangan emosi. Ini datamu loh. Teman Baca bisa baik-baik. membaca itu Bang. Kamu kok Gimana? alergi baca Bible sendiri. Jangan alergi dong. Suruh baca Bible kok nyuruh orang. Kau suka kali ngarang sumpah. Kok ngarang ini baca nggak ditambah kok. Islam itu suka Ya kali. ini Bang Andi. cerita. Nah ya itu. Ya baca coba. Kau yang baca. Ya tuh, baca tuh. Tampil di layar. Jangan-jangan matamu picak nggak bisa baca. Baca tuh. Gimana aku baca kau mute? Kau pun bodoh. Ya baca lah. Kali kau. Kau yang bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 siapa yang bodoh? Kau usah bawa ayat yang lain. Kau 1 Korintus. Ya udah baca dulu ini, udah baca. Udah Baca. nggak usah banyak alasan kok baca. Sini kau baca. Udah baca lah ini baca.
Coba kau baca. Tadi kau bilang, kayak mana kau baca orang kau mute. Sekarang buka mute-nya banyak kali alasan kau luar. Coba kau baca. Aku ada apa aku sini. Tadi kau bilang, kayak mana kau mau baca. Orang kau mute. Suruh kau membaca. Congor. Baca. Memang pada blow on sih memang ya. Paulus membodohi Anda itu loh. Anda bodoh karena Yesus kok. Tadi kakak membaca. Ya udah baca. Tadi alasan kau di mute. Udah baca. Alasan kau kan di mute, baca. Coba. Nah, aku bacain, diam kau. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi yang dipakai Kristen itu satu, bahasa baru. Apa bahasa barunya? Sikira baraba. Itu bahasa barunya. Kedua, yang dipakai mengusir setan atas nama Yesus. Dipakai dia atas nama Yesus. Kok main itu? Setan keluar dari tubuhmu. Terus yang dilompati makan racunnya. Nah, pengobatan itu dipakai. Giliran suruh minum racun kagak mau. Kau pengen dengar terus. Kau mau minum dulu bang. Jangan bicara terus, minum dulu. Nah, sekarang kau baca ini, kenapa kau nggak mau baca? Tadi kau bilang situ orang Kristen disuruh minum racun kan? Ya itu tertulis. Mana? Nah, baca makanya baca. Ya Allah. Kau disuruh baca nggak mau. Orang baca kau nggak denger. Dasar kujeluk. Emang di situ ada kalimat perintah. Kau tahu nggak kalimat perintah? Perintah itu mulai dari atas dulu. Dari di mana? Mulai dari atas dulu. Perintah, minum lagi racun. Itu perintah itu dulu. Itu perintah. Kalian disuruh minum kencing. Pergilah itu perintah nggak? Perintah atau bukan? Pergilah ke seluruh dunia. Dan beritakanlah Injil sampai titik kepada segala makhluk. Titik udah. Lo di bawahnya nggak baca? Iya, siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama aku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum, udah, itu kalimat perintah. Sekalipun nantang lo. Nantang bodoh. Walaupun kau misalnya minum racun, makan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah Putra dan Roh Kudus dibawa keselamatan. Mengusir setan atas nama Yesus dipakai. Dengar dalam mengusir setan mau, disuruh minum racun nggak mau. Agama kami dijanjikan aduh, kacau ini oten kayak gini. Blow on semua. Kenapa sih orang blow on masih hidup ya? Kenapa ada orang blow on masih hidup ya? Datanya sendiri dibantah-bantahin gitu loh. Nabi itu aja nggak bisa selamat dari dirinya. Datanya sendiri dibantah-bantahin, nggak bisa diskusi. Gua kak dibawa, mampus lo, nggak bisa diskusi dia. Jadi gini loh ya, kalau dibawa dulu, saya terangin. Di situ perintah, pergilah ke seluruh dunia. Apa isi perintahnya? Menginjili segala makhluk. Makhluk itu terdiri dari manusia dan binatang. Jadi kau itu diperintahkan menginjili makhluk, baik manusia maupun babi. Makhluk itu termasuk babi juga, termasuk corok, curut, ulet, gitu loh. Itu perintah itu. Tanda-tanda orang yang menerima perintah ini, menerima Yesus sebagai Tuhan, dibaptis dan diselamatkan. Kalau tidak kau menerima Yesus sebagai Tuhan, kau akan dihukum. Ini kan ajaran intoleran, pemaksaan orang masuk Kristen. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan adalah berbahasa baru. Nah, itulah sering dipakai Rizal Lubis. Sikira baraba. Mengusir setan atas nama Yesus. Sering dia lakukan. Atas nama Yesus. Coba Bunda Esti cari videonya itu bagaimana orang kerasukan setan. Pasti atas nama Yesus. Di sana itu mereka memegang ular. Iya, sekalipun minum racun maut tidak akan celaka.
Jadi kalau orang percaya Yesus Tuhan, minum racun maut tidak celaka. Tapi buktinya sudah banyak yang celaka. Artinya dia nggak percaya. Mestinya kalian ini Kristen-Kristen yang naik di sini, kalau kamu percaya Yesus Tuhan, cobalah minum racun. Kedua adalah terakhir itu, nah itu. Ada ilet. Udahlah nggak usah lah. Itu atas nama Yesus kan gitu. Terakhir banyak KKR misi-misi pengobatan, meletakkan tangannya kepada orang yang sakit sembuh. Padahal di Matius 7 21 sampai 23, nah boleh ditampilkan sebelum ditutup, berhasil tolong ya. Matius 7, 21, 23. Sanksinya yang menuhankan Yesus, sanksinya mengusir setan atas nama Yesus, sanksinya yang bermukjizat atas nama Yesus. Yesus berkata di 23-nya, "Penyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Jadi Yesus nanti akan menemui Anda. Siapa suruh lu menuhankan saya? Siapa suruh kau mengusir setan atas namaku? Siapa suruh kau bermukjizat atas namaku? Penyahlah kau dari hadapanku. Gitu loh. Makanya pakai akalmu kalau diskusi, jangan ngerocos saja. Ya, ini saya nggak monolog, saya hanya memberikan edukasi kepada Anda. Diskusi pakai data. Data jangan dilawan. Kenapa Markus 16 15 sampai 18 ini banyak orang tidak percaya lagi? Karena memang ini tambahan belakangan. Markus 16 itu hanya sampai di nomor 8. Hanya sampai di nomor 8. Nanti setelah ada kebutuhan ditambahkan 9 sampai 20. Termasuk Markus 16, 19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ini tambahan belakangan. Budi Asali saya udah pernah diskusi. Esra Soru juga, dan lain-lain. Bahkan di luar negeri, mereka mengatakan, mohon maaf, ini hanya tambahan. Saya nggak mau mati konyol. Kata Budi Asali. Kata Esra Soru, saya nggak mau mati konyol minum racun. Ini data-data tambahan belakangan. Jadi kau kalau cuma kerocok-kerocok juga udahlah, jangan naik diskusi sama gua. Panggil pendetamu yang lebih pinter. Oke. Oke, pasien selanjutnya silakan lagi. Yang tadi lagi minta naik Bang Andi. Si minta naik. Pendetamu lu panggil yang pinter, jangan kau ah. Pendetamu yang kau panggil, yang bisa baca original teks. Pendetamu yang kau panggil yang bisa. Apa tuh? Pendeta Sida Romes, mau dia diskusi tapi dibayar 500.000. Saya bayar, ayo, saya bayar. Yang penting. Yaudah, nanti aku DM ya, aku DM sekarang. Oke. Joker, selamat siang, agama apa? Siang. Ya, saya agama Kristen, Bu. Oke. Ya. Joker, Kristen itu Tuhannya ada berapa? Nggak usah, saya mau tanya itu. Ya. Apa judul itu di atas apa itu, ya? Tuhan. Apa yang mau ditanya? Itu judulnya Tuhan Oten mati terkutuk. Iya, tampilkan Galatia 3:13. Kasih lihat. Kasih datanya Bunda Esti. Sabar. Oke. Pelan. Ya, mau dikasih data supaya nggak disangka menista. Iya, saya tanya pelan. Kok kamu rapi sekali ya? Sampaikan datanya Bunda Esti, dia tanya, sampaikan data sekalian. Iya, sabar. Kamu tidak jual ayat Al-Quranmu ya? Al-Quran nggak perlu dijual, Bang. Iya, karena memang nggak laku. Buktinya mayoritas Islam Indonesia, Bible nggak laku. Bible nggak laku, Bang. Kristen berapa biji di Indonesia? Berapa orang Kristen punya Bible? Balik ke itu, temanya itu. Bible yang nggak laku. Saya tanya. Mana ada laku Bible, Bang? Saya tanya, sabar. Saya kan mau bertanya. Nah, ya ini datanya nih, baca. Gak usah ke situ, saya di situ. Katanya Anda tadi mau protes.
Ada protes dikasih data. Oke, sudah tenang Handi, tenang. Nah ya, udah baca itu bro. Baca Ya. bro. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Anda bisa jalankan hukum Taurat? Baca dulu, baca terus dulu. Dengar, itu kan ada ayatnya di situ. Anda bisa jalankan hukum Taurat? Ya ini baca dulu sampai habis. Baca dulu ini woi. Iya, saya tanya. Baca sampai habis. Baca dulu, kenapa kau nanya? Baca dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia terkutuk karena kita, Anda dan Iya saya. terus. Iya terus baca lagi. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Oke. Siapa yang tergantung di tiang salib, Bang? 3 orang di atas kayu salib. Siapa yang tergantung di tiang salib? 3 Siapa? orang, Yesus dan 2 penjahat. Oke. Siapa yang terkutuk di tiang salib? Yesus dan Yesus 2 terkutuk itu kan Yesus sudah dijawab. Kenapa kau marah sama judul? Kenapa kau marah sama judul? Kau sendiri udah jawab. Yesus terkutuk. Sekarang saya tanya, jawab dulu. Saya tanya. Yesus bangkit enggak? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Oke, dia Iya. bangkit enggak? Dibangkitkan. Iya, tapi dia bangkit kan? Dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, Iya. dibangkitkan. Kenapa Allah memilih Yesus untuk dibangkitkan? Karena memang dia utusan Tuhan, harus ditolong lah. Muhammad kenapa tidak dibangkitkan? Siapa bilang nggak dibangkitkan? Sekarang Nabi Muhammad di sisi Allah kok. Mana buktinya? Ayatnya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayatnya saya tidak perlu bicara banyak, tunjukkan bukti. Ya ini saya bicara, ini ayat saya baca. Kas tunjuk, kas Kali tunjuk, dulu saya kas baca ya. tunjuk. Makanya Anda bertanya kenapa Anda ngaco. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW berasal dari Allah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Itu datanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu data. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Mana janjinya Yesus Kristen masuk surga? Kenalah kau di sini. Mana janjinya Yesus Kristen masuk surga? Pakai data. Terserah mau ngarah mau enggak. Mana janjinya Yesus Kristen masuk surga? Justru semua orang digarami api neraka. Mana janjinya Yesus masuk surga? Untuk ketemu pesundal-pesundal nanti di mana? Mana janjinya Yesus masuk surga Kristen? Sabar, saya masih tanya tadi. Muhammad dibangkitkan dalam. Udah saya jawab. Anda dengar. Udah saya jawab. Belum. Saya udah. Belum. Udah. Saya tanya, Muhammad, Yesus dibangkitkan dalam keadaan manusia. Muhammad di mana? Dibangkitkan dalam keadaan manusia, mana? Oke, saya jawab ya. Mana? Ya, tunggu dulu. Iya, coba cari sudah. Nah. Jadi Anda ini membandingkan Tuhan. Iya, ini saya jawab. Tidak usah. Kamu turun dulu di bawah. Kamu turun dulu di bawah supaya kau nggak mengganggu saya menjawab. Nanti habis ini kau naik lagi. Saya udah jawab tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita ini semua berasal dari Allah kembali kepada Allah. Jelas sekali, jawab pendek saja. Nabi Muhammad SAW itu ya berasal dari Allah. Diutus ke muka bumi untuk rahmatan lil alamin. Setelah melaksanakan tugasnya menyebarkan Islam ke seluruh dunia, rahmat bagi seluruh alam, kemudian dipanggil oleh Allah, diutuslah malaikat untuk memanggil Nabi Muhammad kembali kepada Sang Khalik. Kemudian sekarang Nabi Muhammad kembali kepada Sang Khalik, kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang diberi tugas untuk memberikan syafaat, memilih orang yang bisa masuk surga. Itu satu. Jadi saya udah menjawab. Sekarang Anda yang jawab. Mana janjinya Yesus menuhankan Yesus itu masuk surga? Saya perlu bukti. Ini bukti. Aduh, enggak. Ini enggak usah dinaikin orang kayak begini, Esti. Enggak ada gunanya gitu. Takut Handi.
Ini anak bawang gitu loh, anak bawang. Gitu ya. Sedangkan Kristen, Yesus berkata di Matius 7:21 sampai 23. Tampilkan Bunda Esti. Ini datanya. Siapa yang ditolak Yesus nanti di surga? Tampilkan datanya. Oke. Nih, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di situ jelas kalau ingin masuk surga, ikuti kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah memberikan firman kepada Yesus supaya Bani Israel percaya ada satu Tuhan. Dan Yesus memperkenalkan dirinya waktu dia ada di muka bumi, dia adalah utusan Tuhan. Banyak sekali data-data di Bible menjelaskan dia utusan Tuhan. Kemudian datang Kristen menuhankan dia. Artinya kalau ada Kristen menuhankan Yesus, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Untuk itu, data yang saya bawakan tadi, Anda akan diusir oleh Yesus karena Anda menuhankan dia. Mengusir setan atas nama Yesus. Jelas datanya begitu. Jadi Kristen ini mau kemana kau? Mau kemana Anda ini? Anda ini agama dari barat, bukan agama yang dianut oleh Yesua Mesia. Yesus tidak beragama Kristen, ibunya bukan Kristen. Kristen itu nongolnya di Antioquia bersama Paulus. Paulus lah yang mendirikan Kristen di Antioquia. Itu loh. Bukan saya penakut coy, kamu nggak nyambung ngomongannya. Saya butuh kau panggil pendeta lah yang pintar dikit. Ya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, Indonesia tidak bakal merdeka. Kenapa ajaran Nabi Muhammad SAW itu yang dibawa oleh orang Arab masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jadi umat Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Ajaran siapa yang dibawa? Ya tentu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama kali sampai di tanah air, apa agama setempat di Nusantara waktu itu? Itu ada Hindu dan aliran kepercayaan animisme begitu. Mereka berdakwah, berdagang, berdakwah, terus kemudian Islam diterima dengan sangat-sangat mudah oleh mereka. Terbentuklah beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara waktu itu. Tidak ada pemberontakan, tidak ada penjajahan. Islam itu masuk ke Nusantara. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Datang Belanda, menjajah Indonesia membawa Bible. Datang Belanda 350 tahun membawa Bible ke Nusantara. Yang melawan siapa? Yang melawan adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Kaum muslimin. Para santri, para mujahid, rela mati syahid, Allahu Akbar, demi mengusir penjajah. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW, keluarlah dari Indonesia. Kenapa? Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan dengan rahmat Yesus. Tuhanmu tidak akan pernah memberi rahmat kepada Indonesia. Tidak ada nama Tuhanmu di dalam Undang-Undang Dasar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sana. Termasuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang disadur dari surat Al-Ikhlas. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Karena perumus-perumus Pancasila mereka semua beragama Islam. Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan lain-lain. Apa sumbangsi Bible di dalam mengisi kemerdekaan? Kagak ada. Justru pembawa Bible inilah yang diusir.
Siapa yang mengusir? Kaum muslimin dan para pejuang-pejuang Islam dengan Allahu Akbar. Kemudian, dari mana nenek moyangmu itu beragama Kristen? Pasti transisi atau peralihan dari agama penjajah ke nenek moyangmu, terus kamu imani sekarang ini. Jadi jangan melupakan sejarah. Kalian yang beragama Kristen ini pasti ada hubungannya dengan penjajah, yaitu Belanda. Belanda mempunyai lembaga namanya Lembaga Bible Hindia Belanda. Lembaga Bible Hindia Belanda ini dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. Mereka membangun gereja, memaksa orang membangun dengan kerja rodi. Kemudian, dengarkan dulu. Kemudian apa yang terjadi? Yang dekat dengan Belanda pasti hidupnya dengan nyaman. Jadi kau beragama Kristen ini adalah warisan daripada penjajah. Karena penjajah Belanda inilah yang membawa Bible masuk ke Nusantara. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda hengkang dari republik ini. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Setelah itu, 10 tahun kemudian ada peralihan dari Lembaga Bible Hindia Belanda dialihkan. Masa transisi ini diambil alih sekarang oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah warisan dari penjajah. Setelah 10 tahun masa transisi, waktu itu ada di Jalan Pajajaran Bandung, kemudian berpindah ke Jakarta, Jalan Keramat Raya, lantai 17. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah warisan dari Belanda, warisan dari penjajah. Makanya di dalam Bible-mu itu banyak istilah-istilah penjajah. Itu loh bro. Silakan mau dibantah. Diskusi pakai data ya, kayak gua gitu loh. Lanjut, siapa? Oke. Kau nggak pakai data gitu tadi. Aku mau pakai data. Pertanyaanmu apa tadi? Coba diulang bro. Pertanyaan saya, siapa yang membawa Kristen masuk ke Nusantara? Enggak, bukan sebelum itu. Nah, ini aja dulu. Gak usah mundur. Gak usah mundur. Ini kita membahas sejarah. Siapa yang membawa Bible masuk ke Nusantara? Kau bilang Kristen nggak masuk surga, pengikut Kristus tidak masuk surga. Ya udah bukain Matius 7, 21, 23. Ya, aku mau jawab. Mesti dia baca. Kalau mau bahas ini itu. aku bacain ya. Ya. Aku bacain ya. Bentar Bang Andi, bentar. Nih, bukti bahwa pengikut Kristus masuk surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 sampai 4. Suaramu mendam, bro. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oke? Udah? Oke, Yohanes 14 1 sampai 4. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Cukup. Menurut Anda, masuk surga itu percaya Yesus Tuhan atau percaya Yesus utusan Tuhan? Percaya Yesus Tuhan dong. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Yesus kalau mengaku Tuhan terang-terangan dibunuh, disalib. Kok Tuhan takut? Kok Tuhan takut? Enggak takut. Loh, katanya tadi terang-terangan takut. Ini aku bukain ya di Matius. Enggak usah dibukain. Kenapa dia takut kalau dia mengaku Tuhan? Kenapa? Loh, memang kalau mengaku Tuhan itu dibunuh. Jadi boleh Tuhan takut. Tuhan ketika sebagai manusia ya dia membawa natur manusia. Oh, berarti dia manusia bukan Tuhan. Natur manusia. Natur manusia ini Tuhan enggak? Aku baca. Saya ulang kembali, bro, jangan usah. Natur manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Natur manusia Yesus itu Tuhan, di dalam rohnya ada roh Tuhan. Oke. Oh, di dalam rohnya roh Tuhan. Badannya? Ya, di dalamnya ada roh Tuhan. Badannya fisiknya bukan Tuhan.
Manusia, dia datang sebagai manusia. Oh, jadi manusia campur Tuhan ya? Iya, dengerin. Jadi manusia campur Tuhan. Manusia campur Tuhan, nggak campur lah. Campur lah, masa roh sama fisik itu campur atau tidak? Ya kan kalau mati nggak campur, bro. Enggak, saya masih hidup, jangan dimatiin dulu atuh. Kalau manusia mati, rohnya mati nggak? Gini bro, yang Tuhan di dalam diri Yesus itu apanya kah? Yang Tuhan dalam diri Yesus? Roh Allah. Dia menjadi Enggak, pertanyaan sederhana bro, dengerin baik-baik ya bro. Yang Tuhan yang Anda sembah di dalam diri Yesus itu yang mana? A, jasmani, B, rohani. A, jasmani, B, rohani. Ya, yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus itu? Kan Yesus ada dua nih. Yesus itu ada dua, jasmani dan rohani. Yang mana yang Tuhan? Kedua-duanya ketika dia mati, dia naik ke surga, dia... Saya nggak, aduh, kamu ini. Bro, dengerin baik-baik. Pertanyaanmu salah. Yesus itu terdiri jasmani, rohani nggak? Apa? Waktu Yesus hidup terdiri jasmani dan rohani, betul? Terdiri dari jasmani, ya. Terdiri dari jasmani dan rohani. Ya, yang mana yang Tuhan, jasmaninya kah atau rohaninya kah atau kedua-duanya? Ketika tuh naik ke surga, dua-duanya naik surga. Saya belum, jangan ke surga dulu, masih di bumi ini loh, masih bayi loh. Loh, dia naik ke surga. Al-Quran aja bilang dia naik ke surga. Iya, nanti ke sana. Ini masih di dunia dulu. Jangan buru-buru naikin anak orang. Jangan dipisah, itu tidak terpisahkan itu. Iya, dibahas step by step, bro. Sekarang mana Tuhan mengaku? Ntar dulu, jangan ke sana dulu. Tentukan dulu yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus, jasmaninya kah, rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Ini ada waten pinter nih, Pak D. Dia mencampurkan manusia dan Tuhan dalam diri Yesus nih. Makanya saya kejar dulu. Sekarang pertanyaan sederhana, bro. Yang manakah yang Tuhan di dalam diri Yesus? Jasmaninya kah, rohaninya kah? Dua-duanya itu kan naik surga dalam kenapa langsung ke surga ya? Kenapa langsung ke surga dibahas ya? Loh, kan emang kenapa? Anda nggak mau membahas waktu Yesus di dunia? Dari asal mulanya dulu. Iya dong. Tuhan itu jadi rohnya Yesus atau jadi dagingnya Yesus? Itu yang paling harus kita ketahui. Nah itu. Apa gimana? Tuhan itu jadi dagingnya Yesus atau jadi rohnya Yesus? Tuhan itu roh apa daging? Makanya ditanya. Nah ya, makanya saya tanyakan gini, saya kasih tahu ya. Kejadian Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia, menjadi daging di situ. Sak egeneto. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhan itu yang adalah firman itu, ya, itu jadi daging atau jadi roh? Nih, ya, oke. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara Gak nyambung. Apa yang ditanyakan gak nyambung. Loh, saya tanya Yohanes 14 itu Tuhan jadi daging atau jadi roh? Karena tadi bilang yang roh di dalam diri Yesus, yang Tuhan di dalam diri Yesus itu adalah roh. Ayatnya mana? Tuhan jadi dua-duanya. Di mana ayatnya? Tuhan jadi dua-duanya karena kalau manusia tidak mungkin kalau lahir tanpa persetubuhan, tanpa laki-laki, tanpa sperma laki-laki, ini berarti dua-duanya. Jadi dia di dalam kemanusiaannya dia ada kemanusiaan yang bukan manusia biasa. Saya tanya, di mana ayatnya bahwa Tuhan itu akan jadi roh di dalam diri Yesus? Karena yang ada adalah Tuhan itu jadi daging pada Yesus. Itu loh. Jangan kemana-mana dulu, dijawab dong. Gimana ntar ada telepon masuk aku gimana? Di mana ayatnya bahwa Tuhan itu akan jadi rohnya Yesus? Karena yang setahu saya Tuhan itu jadi daging pada diri Yesus, bukan jadi roh. Nah, aku cari dulu firman-nya. Carilah situ. Nih.
Nih, Mana? nih ya. Susah amat ya Dalam diskusi. Injil, nih, Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus adalah, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang keluar dan datang dari Allah. Oh, berarti kalau dia berasal dari Allah, dia Allah gitu. Loh, kalau nggak berasal dari Allah apa? Firman Allah. Oke, iya, saya tanya itu aja. Berarti kalau yang keluar dari Allah, dia Allah gitu. Ya terus? Iya atau enggak gitu aja. Ya kalimatullah Allah bukan? Bentar, saya tanya. Anda kan membaca Yohanes 8 itu tadi. Anda mengatakan setiap yang keluar dari Allah, ya, Yesus itu keluar dari Allah atau berasal dari Allah, maka dia Allah kan gitu. Ya. Nah, coba 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu Allah juga bukan tuh? Ayo. Nah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Itu Tuhan semua itu. Nih. Oh, 1 Yohanes. Nah, 1 Iya, Yohanes. 1 Yohanes 4. Anak Allah itu ada anak Allah Yesus sebagai istilahnya biologis. Ada yang angkat. Kami ini ada. Coba dibaca dulu 1 Yohanes 4 itu dibaca dulu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba dibaca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Anda tadi mengatakan yang berasal dari Allah itu Allah. Apakah orang-orang di ayat 4 ini juga Allah? Karena dia berasal dari Allah. Ayo. Nih, roh Allah dan roh antikristus. Dia membedakan mana roh Allah dan roh antikristus dulu. Judul perikopnya dibaca. Di atas, roh Allah dan roh antikristus. Di sini dia mengatakan kamu berasal dari Allah anak-anakku. Jadi berasal dari roh Allah, roh dari yang dipilih oleh Allah. Itu di situ kan dikatakan kamu berasal dari Allah anak-anakku. Anda tadi mengutip Yohanes 8, Yesus berasal dari Allah. Anda anggap dia adalah Tuhan. Nah ini bagaimana dengan kasus di ayat 4 ini, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4, itu juga ada orang yang berasal dari Allah. Apa itu Tuhan bukan itu? Kacau, nangis lu. Panggil gua. Lanjut Bang Edi. Dipanggil, ntar panggil. Terusin dulu Pak De. Aku jawab ini deh. Kau tadi bilang mana Yesus mengaku Tuhan, aku jawab dulu. Ya udah. Itu yang mana? Beda. Yang mana? Ya, kan itu kan pertanyaan pamungkasmu kan? Ya. Ya, tunggu. Kena lo nanti. Apa perlu bawa kena lo pasti. Boleh kena, boleh. Ya, yang mana? Yang mana Yesus mengaku Tuhan? Yohanes 13. Nah, tunggu. Ya, ini bacain ya. Di Matius. Matius berapa? Matius 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ya, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Terus akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu anak manusia. Tunggu dulu dong. Ngotot banget. Ya memang ya terusin. Lucu Anda ini. Lucu yang motong-motong ini nggak lucu ya kamu. Iya terusin, sorry. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang
telah kamu dengar hujatannya. Nah, sekarang aku bacain dari Imamat 24. Udah ayat cukup 16. Bang, satu aja Tunggu ini dulu. dulu. Imam. Udah, tunggu. Ini dulu. Udah, cukup. Ini enggak bentar Bang, bentar, udah Imamat cukup. 24. Imam ayat belum ada 16. Imamat Yesus. nggak ada hubungannya dengan Yesus. Tunggu Nggak ada dulu. hubungannya, enggak usah. Ngotot, Ya. nih ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum Kenapa lari mati. ke sana sih? Ini kita Kalau selesaikan dulu Bang, ya. Tunggu dulu, kau kok kebelet banget. Sejak kapan Mesias itu artinya adalah Tuhan? Anda dapat dari mana? Tunggu dulu, ya. Imamat 24, Imamat Kenapa 24, lari ke ayat imamat? 16. Yesus belum nongol di imamat. Tunggu dulu, Pak. Ini biar aku jelasin nih. Imamat Kasih 24, ayat Bang Andi, 16. kasih. Pasti ngaco Bang Andi. Iya, iya. Kalau orang kalah ya beginilah. Loh, tadi aja ada udah terbungkam terus lari gini kok. Tunggu, Lari. Ya, lari karena kau lari kemana-mana. Biar ku jawab ini. Lanjut. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia mati. Yesus kalau mengatakan dirinya Tuhan, dia dihukum Oke, mati. sekarang pertanyaannya izin Pak De. Di imamat itu Yesus sudah ada ya? Ini adalah hukum Israel, hukum Saya Yahudi. tanya baik-baik bahasa Indonesia lo ya. Anda dengerin, Anda panjang ngomong saya diem. Di imamat itu apakah Yesus sudah ada? A sudah ada, B belum. Belum ada. Ya kenapa lu ngomong Yesus membuktikan Tuhan belum ada dia? Loh, ini hukum orang Yahudi. Kenapa Ini loh, Pak De? Bang Andi, saya mau tanya sama dia, apakah Mesias itu artinya Tuhan? Mesias itu juru selamat. Juru selamat, apakah juru selamat itu Tuhan? Ini loh, apakah engkau Bentar. Mesias, anak Allah Apakah atau juru tidak? selamat itu Tuhan? Juru selamat ya, kalau yang menyelamatkan kan orang Israel, memang dia juru selamatnya adalah dari Tuhan. Oke. Buka Yesaya 19 ayat 20. Coba. Buka Yesaya 19 20. Silakan. Ini sejak kapan orang Yahudi itu tidak pernah ya mempunyai pendapat tes. Bang Andi? Masih ada suara saya? Halo? Masih Pak De, masih. Oke. Jadi orang Yahudi itu tidak pernah menganggap bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah seorang raja yang akan diurapi, yang akan membebaskan Yerusalem. Iya. Itu Mesias. Ya kan mereka Bukan Tuhan. kepada Tuhan. Bukan Berasal dari Tuhan, Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan. Nah, Anda tadi mengatakan juru selamat itu Tuhan. Yesaya 19. Bentar. Baca tadi Matius. Bentar dulu. Mesias, Yesaya 19 ayat 20 nih saya bacakan. yang Matius tadi dibaca, Mesias anak Allah. Anak Allah di dalam Bible itu kalau ditimbang bertonton, bukan cuma Yesus. Iya, Apa ya masalahnya anak Allah ini? Ini ya, saya buktikan juru selamat itu bukan Tuhan. Yesaya 19, bentar. Yesaya 19 ayat 20. Itu akan terjadi tanda-tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Nah ini, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Juru selamat bukan Tuhan. Nih, Yesaya 19 ayat 20 nih. Musa juga juru selamat. Yesus itu juru selamat yang diutus oleh Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Sementara di dalam Matius 26 tadi yang Anda kutip, ya, Matius 26 ayat 62. Nih. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia
Yesus ngaku anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Karena di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Terima kasih, silakan. Halo? Jangan-jangan jaringan saya terganggu ya? Nah, Enggak, Pak, enggak dia bagus, lah. Pak De, bagus. Dianya yang pingsan. Dia enggak bersuara. Dianya yang pingsan dia. Inilah resikonya ya kalau kalau anak orang dipaksa jadi Tuhan. Ini resikonya muter sana muter sini. Imamat di bawah-bawah Yesus sebelum nongol. Setelah mengaku anak Allah, dia disalib. Itu aja. Sekarang aku lagi nyetir. Mengenai Ya, penyaliban, oke. Yesus Ya, disalib. aku lagi nyetir nih. Maaf ya teman-teman. Iya. Makasih. Silakan nyetir. Nih, saya terangkan lagi deh. Ya. Mengenai Yesus disalib, itu bukan kabur. Mengenai Yesus disalib nggak ada hubungannya dengan dia ngaku anak Allah, dia ngaku Allah atau enggak. Itu orang Yahudi hanya cari gara-gara saja. Karena sebenarnya mengapa Yesus itu disalib? Nih ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 13, aduh ini HP saya kok error sih. Bentar ya. Yohanes 13. Udah bang, nggak usah dibahas lagi, orangnya ada lagi nih, nggak usah. Iya, udah nggak ada lagi ya. Gak apa-apa kita Sebentar reaksi. dulu Pak De, Geri agama apa? Sebentar dulu. Geri cuma juta agama apa? Ini Saya Kristen. Ya udah wakili atuh. Ya makanya nanti aku mau ngomong masih nggak enak disuruh bilang motong-motong kan. Makanya Oke. Ya udah, habis pada Sugi Sebentar kau saya yang jawab. ngomong. Habis pada Sugi kau yang ngomong. Sebentar. Ya Bang Adi, sebentar Bang Adi. Yesti, selamat sore, agama apa Yesti? Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Ayo dah, lanjut Kristen. Nih kayaknya dia ini pokoknya lanjut nanti aja nih. Pada silakan pada. Terusin pada dulu tuh. bentar HP saya error Bang Adi. Bentar. Lanjut aja dulu. Di counter banyak Pak De, di counter banyak, tinggal ganti. Jadi gini ya, teman-teman ya. Mohon sekiranya itu diskusi jangan imani saja, pakai akal lah. Selalu saya membawa topik yang lebih mudah, setiap menjawab dia persulit. Ke imamat, kemana-mana begitu. Kita tahu ya, Mbak Yesi, Bro Geran itu ya, kita tahu Yesus itu pernah ada di muka bumi. Ya, Yesus itu ada di muka bumi, tidak langsung ujuk-ujuk langsung berkumis. Dia itu melalui proses di dalam kandungan 9 bulan. Kemudian dilahirkan jadi bayi dan dewasa. Ini dulu, sampai di sini dulu Anda percaya nggak kalau Yesus itu pernah menjadi bayi? Percaya nggak nih? Biaran dulu. ya percaya. Percaya. Mbak Yesi percaya nggak Yesus pernah menjadi bayi? Iya. Percaya, Ada baik. istilahnya. Percaya ya, baik. Nah sekarang waktu Yesus bayi, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan waktu jadi bayi? Mas Geran dulu. Bunda ini ngobrolnya tentang apa ya? Boleh Iya, saya? ini ngobrol barusan begini kok, masih nanya. Masih nanya, kok bisa ya? Gini bang, kalau aku bukan ahli di bagian itu, aku cuma mengasih kesan apa bahwa kalau memang orang abang udah agama Muslim, ya perdalam aja Al-Qurannya. Mas Geran, waktu Anda sudah percaya tadi Yesus itu pernah jadi bayi. Nah, waktu Yesus, iya makanya dengarkan, waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Saya nggak mau membahas itu, aku mau ngasih masukan aja, baru aku turunkan. Terus apa Kalau kamu nggak mau bahas bahas? turun aja. Kalau nggak mau bahas turun aja. Kalau udah kalian orang Islam ya, Ya, turun aja. Silakan turun. habis, nggak usah bahas agama orang gitu loh. Nah ini diskusi. Ya diskusi pun apa yang dibilang yang Kristen kalian nggak akan terima, nggak akan jumpa titik terangnya bang, nggak akan jumpa. Jadi kau mau asik-asik saja pakai terjemahan yang mencuri Al-Quran, istilah Al-Quran di sana. Kau mau asik-asik, nggak mau dikritik. Al-Quran itu memang itu istilahnya kitab yang paling sempurna, sedangkan Alkitab menurut kalian tidak sempurna. Ngapain kalian ambil ayat dari Alkitab? Justru Bible-mu itu, LAI itu mengambil istilah Al-Quran itu Alkitab bahasa apa? Sampulnya Alkitab itu bahasa apa? Betul, itu kan kita manusia sekarang nggak tahu apa yang sekarang yang terjadi. Aduh, nggak ada ilmu inilah. Yang gitu. Duh, kenapa yang naik apa ada botol-botol sih? 1 Korintus 4:10 semua yang naik. Itu aja aku udah ngomong 1-2 kata udah senang aku dinaik. Terima kasih host diturunkan Oke, aja. makasih bro. Belajar lagi ya bro. Yo. Kami ini nggak monolog, kami nggak membahas.
Kalau kamu mau berhenti, kita diskusi, kasih tahu LAI, menerjemah itu jangan pakai istilah Islam. Sampulnya diganti menjadi Bible. Kata-kata Allah diganti aja lah menjadi apa kek? Rasul diganti menjadi apa kek gitu loh. Ya, itu haknya pemerintah Bang itu kalau itu. Pemerintah, LAI memang pemerintah. LAI bukan pemerintah. Yang pemerintah yang sah di negara inilah kenapa disahkan gitu loh. Berarti diakui negara agama Kristen itu ada di Indonesia. Woi, kalau udah diberi kekuatan hukum, jangan buat semena-mena. Jangan nyolong-nyolong, nggak boleh. Yang nyolong buat semena-mena sih mana sih? Ya LAI. LAI menerjemah. Bentar Kak Gerald. Bentar. Ya, silakan Pak Handi tadi tanya apa? Ya, tanya itu. Yesus Ya. itu Tuhan. Ya, waktu dia bayi dia sudah Tuhan apa belum? Itu salah pertanyaannya, Pak. Loh, Yesus pernah jadi bayi nggak, Pak? Pernah. Iya, tapi waktu salah dia pertanyaannya. waktu dia Jadi, pertanyaan itu nggak ada jawaban, harus diperbaiki dulu pertanyaannya, Pak. Udah, coba Ibu perbaiki Baru baru saya Ibu. mau Ya udah menjawab. dengerin dulu. Ibu perbaiki pertanyaan saya baru Ibu jawab sendiri, silakan. Nggak bisa. Bapak dulu dari bapaknya. Oke, saya bertanya begitu. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Nah, ini salah. Loh. Oke, kalau saya robah lagi kalau begitu. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Iya, oke. Sejak kapan? Kalau misalnya Bapak tanya seperti ini, apakah sewaktu bayi Yesus sudah memiliki kuasa? Saya akan jawab, Pak. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Jawabannya jelas. Apa? Sudah. Karena Apa dia yang kan dikuasai? Tuhan itu bukan bicara soal nanti di usia 30, di usia 29 baru dia Tuhan. Iya, tinggal Tidak. jawab aja, Mbak. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Pertama, Bapak harus tahu dulu sejarah Raja Herodes tidak bisa membunuhnya sewaktu bayi. Ya. Orang dibawa minggat ke Waktu Mesir bayi- gimana mau dibunuh? Bentar. Izinkan saya Matius. bicara. Saya kan Ya, silakan, ketika silakan. Bapak bicara, saya Ambil alih pada ya, ambil alih saya pada ya. mute. Bagaimana ini? Kita harus saling menghargai. Kalau tidak saya turun. Enggak, gini aja loh Bu, gini aja loh. Yesus itu apakah termasuk Tuhannya Musa? Nah, ini sudah saya mau menjelaskan dulu ini yang tadi Pak Handi bilang kan. Iya, sama Kenapa Mbak. harus Sama pertanyaan pertanyaannya Bang Andi itu kan kesana tadi sini, Pak Sugi? sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Apakah sejak semula Yesus itu Tuhan atau setelah dilahirkan dia Yesus Tuhan? Silakan. Dia itu sejak semula Tuhan, Pak. Oke, baik. Oh, sejak semula Yesus Sini. itu Tuhan. Berarti Nih. Tuhannya Musa itu juga Tuhan. Tuhannya Yesus. Musa itu juga Yesus. Pak, kalau Bapak mau tahu, Pak Sugi, Bapak harus belajar proper name dulu, nama-nama Allah. Di dalam Enggak perjanjian ada Allah di Lama Bible dan Anda. dalam Enggak ada nama Allah di perjanjian Bible Anda, baru. enggak ada. Jangan sebut Allah di sini. Haram Anda menyebut Allah di sini. Di Bible Bentar, Anda enggak Bang. ada kata itu. Bentar Bu, saya ingin kepastian dari Anda. Apakah Tuhannya Musa itu juga Yesus? Nah, kalau Bapak nanti di VT saya itu sudah saya jelaskan ya, sangat-sangat jelas bahwa Abraham itu kan ada beberapa pertanyaan. Ditanya di- apa, jawab ya. apa, Pak? Dengar Itu dulu. aja, iya atau tidak gitu loh, nggak usah muter deh, Iya. ngabisin waktu. Iya, Ya udah. Berarti Tuhannya Musa itu adalah Yesus. iya. Oh iya. Karena Yesus itu Berarti tidak ada Yesus semula. juga, bentar sedikit-sedikit. Berarti Yesus juga yang mau mengambil istri orang di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 12. Dia tidak pernah melakukan seperti Ini itu. ini Yesus bukan? Coba saya bacakan ya. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Yesus. Begitu ya? Boleh enggak ini kata Tuhan kita ganti Yesus? Karena menurut Anda tadi Yesus itu sudah jadi Tuhan sejak zaman Musa. Ya. Bentar Lanjut, saya buka Pak. open cam dulu, nggak bisa ya. Samuel dibesarin tolong ya. Bunda 2 Mos. Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Followers Tuhan. tadi. Iya. Belum di on cam, Beginilah Pak. firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku, Yesus, akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Ini Yesus ini yang melakukan ini. Kata Anda tadi Yesus itu Musa itu Tuhannya Yesus. Maka saya tanya, ini kalau Yesus itu adalah Tuhannya Musa juga, maka ayat ini setiap ada kata Tuhan, kata aku, kata ganti Tuhan, ini kita ganti Yesus semua. Beginilah firman Yesus. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku Yesus akan mengambil istri-istrimu di depan matamu
dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu Yesus bukan? Bapak baca itu tahu konteksnya nggak? Oh, tahu banget. Anda baca dari Jelaskan pasal 11. Anda baca dari pasal 11. Jelaskan ke saya Ya, konteksnya. mulai Jelaskan ya, ke oke, saya terangkan. Baik. Dengan singkat saya terangkan. Jelaskan saya konteksnya. Iya, bentar. Iya, ini saya terangkan, tenang aja. Saya pakar Bible. Ya. Kalau kita baca dari pasal 11, dari mulai Daud ngintip cewek mandi, ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh, ya, Anda baca, Anda cek kalau nggak percaya, dari pasal 11. Nah, ketika Daud mengintip cewek mandi, yaitu istrinya Uria yang namanya Betseba, Daud mengingini istrinya Uria itu. Kemudian istrinya Uria itu hamil, yaitu Betseba. Nah, kemudian karena Daud itu tahu bahwa Betseba itu hamil, maka suaminya disuruh maju ke medan perang yang sangat dahsyat supaya mati. Ya, setelah mati istrinya diambil. Nah, atas perbuatan itu Tuhan menghukum Daud. Salahnya Dengan cara apa? Yesus. di mana, Pak? Salahnya di mana? Nah, saya tanya, apakah Ya, yang salahnya mengambil di mana? istri-istri Daud ini Yesus? Kalau Bapak melakukan pelanggaran terus tidak dihukum, itu yang aneh. Oh, jadi Anda udah punya suami belum, Bu? Belum. Oh, belum. Misalnya Anda sudah punya suami Anda selingkuh, lalu Anda dijadikan diambil untuk Karena saya tiduri orang, belum Anda punya mau? suami, tolong jangan menganalogikan saya sudah punya suami. Iya, seandainya Anda punya suami Tolong gitu. analogikannya sesuai dengan Oh, gitu kehidupan ya. saya, Pak. Jadi gini, Saya ceritanya. sudah merasakan Kasih itu. ke aku aja contohnya, Pak De. Kasih ke aku contohnya. Enggak cocok, Anda bukan Kristen. Oh Ini iya. cocoknya perempuan Kristen ketika dia punya suaminya selingkuh, lalu istrinya dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Kira-kira gimana itu? Nah, konteksnya aja sudah menyimpang, Pak. Kok menyimpang nih? Saya bacakan. Ya. Bapak, Beginilah firman Yesus. Bentar. Dengar dulu, jangan rocos dulu. Oke. Jangan rocos dulu, saya bacakan ayatnya. Ya. Karena menyimpang. Beginilah. Pak. Nggak enak Aduh, jangan rocos dulu. Atau ini kenapa sih kalau debat kayak begini? Ini saya bacakan ayatmu, Mau saya dibacain, bacakan Mbak. ayatmu. Mau dibacain. Ya. Beginilah firman Yesus. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi, istri-istri Daud diambil oleh Tuhan untuk diprot-prot di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Oke. Gimana itu? Tuhan mau mengadekan seks di tempat umum, gimana menurut Anda? Nggak ada yang seperti itu. Ini rekayasa dan asumsi Anda aja. Kok asumsi? Asumsinya Baca, Pak di De. mana? Suruh baca sendiri deh, Pak De. Suruh Baca baca. sendiri deh, baca, Ini buka saya deh. lagi buka Alkitab. Ya, coba Anda baca, silakan, saya dengar. Sudah sama seperti yang Anda baca. Nah, Tetapi itu asumsi saya mintanya kronologi kontekstual. aduh, sudah Konteks saya dari terangkan firman. dari sejarahnya. Bahasa asli. Anda bisa bahasa asli? Saya bisa, makanya Anda jelaskan open cam. Saya nggak bisa open cam ini. Ya nggak bisa, saya juga Coba nggak cek apanya. Saya mau mendengarkan penjelasan Anda. Oke. Ngerti bahasa asli ya sini ya, Bu ya? Ngerti bahasa asli ya? Lanjut. Yakin Iya, ya? Ayo. Satu kata nih saya mau tes dulu nih bahasa asli. Enggak, bukan begitu. Ini masuk ke dalam. Saya bisa bahasa asli, Ini yang satu kata belum kelar, doang. Yang satu di. Ibu ini gimana Tadi sih? dibilangin saya otek. Katanya bisa bahasa asli. Saya mau tes satu kata doang, boleh nggak? Boleh nggak saya tes satu kata? Kalau Anda bisa ngerti original teksnya. Satu kata doang, gue pengen teks. Itu loh. Satu Padahal kata. kronologinya sudah saya terangkan, Bang Andi. Dari awal mulanya itu bagaimana? Daud ngintip cewek mandi dan seterusnya. Kok masih salah juga? Sorry. Tadi kenapa saya di mute ya? Kamu cuma Ya modal karena nonton. ngeyel. Ayatnya begini jelas ya kan, bahwa Tuhan akan mengambil istri-istri Daud
diberikan kepada orang lain, orang itu akan Saya bersetubuh nunggu Pak dengan Sugi on cam untuk menjelaskan pakai bahasa asli. Mana Pak Sugi? Jangan pakai bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia Anda semua orang juga bisa menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Bahasa aslinya konteks Oh itu kita perjanjian apa? Terjemahan itu salah gitu maksudnya? Atau bukan gimana salah. Tapi Anda ini keliru di dalam bahasa Indonesia. Coba ke bahasa aslinya lebih parah. Kalau begitu Yang Anda salah jelaskan. saya atau kita Panda ini? Saya baca kita Panda loh. Yang salah saya atau kita Panda? Anda. Loh. Saya baca nih. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka. Bahasa aslinya apa coba? Astagfirullahaladzim, ini orang Yunani katanya atau nggak salah, katanya nggak Yunani salah. atau Ibrani Pak? Saya tanya, Bapak. Bahasanya bahasa Ibrani. Ini saya bahasa Beda, Ibrani lah. Kita perjanjian lama. Anda ini, aduh parah ini orang. Kalau Anda begini aja Pak. Oke, bentar Bang Andi, biar saya buka nih. Tanpa membaca bahasa aslinya. Ya Anda yang baca coba bahasa aslinya. Coba Anda yang baca bahasa aslinya. Ini room apa sih? Ya coba Anda yang baca aslinya coba. Saya akan Oke, biar saya baca nanti dia yang menerangkan Bang Andi. Biar saya baca nanti Anda yang ini ya, yang menerjemahkan ya. Kalau memang Anda bisa bahasa Ibrani. Saya minta konteksnya. Konteks ayat itu apa? Aduh, saya bisa tensi. Amar Yahweh Hini Mekim. Apa artinya? Katanya Anda ngerti bahasa Ibrani. Dong, konteksnya. Loh. Katanya Anda ngerti bahasa Ibrani. Ini saya tes nih. Bapak Amar Yahweh Bapak Pak. Hini Mekim Eleka Ra'ah Mibeteka. Ayo, apa artinya itu? Ini ya. Ini sudah saya bacakan nih. Kalau memang kamu ngerti bahasa Ibrani, silahkan. Apa artinya itu? Apa artinya? Anda ini mau mengalihkan karena malu punya Tuhan seperti sutradara film porno. Anda malu, mau ke sana lah, mau kemari. Padahal teks aslinya sudah jelas ini. Mengambil celah gitu ya, mencari celah yang nggak ada, tetapi dicari terus gitu ya. Agak bagaimana? Gitu berarti Anda setuju dengan perbuatan Tuhan Anda yang mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks? Konteksnya aja salah gitu loh. Anda menjelaskan. Ini konteksnya Tuhan sedang menghukum Daud. Bukan seperti kalian kami membaca. Konteksnya Tuhan sedang menghukum Daud. Salah. Nah, konteksnya Tuhan sedang menghukum Daud. Salah. Yang salah di situ. Oke, kalau salah menurut Anda bagaimana? Kalau saya salah, menurut Anda bagaimana yang benar? Sekarang tanya saya, Daud melakukan kesalahan atau tidak? Tuhan kami itu bukan Tuhan robot atau Tuhan yang ucuk-ucuk datang dari langit terus truk langsung gitu loh. Iya, kan sudah saya ceritakan dari awal. Daud itu melakukan kesalahan karena mengambil istrinya Uria. Ya. Yang namanya Betseba. Salahnya di mana saya nanya? Nah, yang saya salahkan itu hukumannya. Tuhan menghukum Daud dengan cara mengambil istri-istrinya untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Itu yang salah. Loh, begini ya. Kalau misal itu kesalahannya di mana? Nggak ada kesalahan menurut saya. Berarti nggak apa-apa ya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum, nggak apa-apa. Konteks Tuhan. Iya. Saya tanya. Berarti enggak. Ya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum nggak apa-apa. Siapa yang muter-muter ya? Ini nggak muter-muter. Anda tahu nggak? Anda menjelaskan konteks perjanjian lama, perbedaan dengan New Testament itu apa? Lari-lari ke sana. Ya, kalau Anda tahu perbedaannya, maka Anda saya jawab perbedaannya. Ya, saya jawab perbedaannya. Nggak usah dijawab. Dia mau kabur dari ini kelakuan Tuhannya yang kayak sutradara film porno ini. Tuhan. Dia mau lari dia. Anda mau mengatakan apapun, kami terima. Dan saya secara pribadi terima. Apapun itu. Tetapi masalahnya kasihan gitu loh. Konteksnya Anda nggak nyampe ke sana. Anda bilang mengatakan pakar. Gara-gara Anda tadi mengatakan Tuhannya Musa dan Yesus. Itu masalahnya. Iya. Kenapa Anda malu gitu loh? Apakah Yesus ini seperti sutradara film porno? Kok mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks? Gimana sih ini? Aku naik, kasihan aja loh teman-teman aku juga tadi di ini sampai ke juru selamat dan sebagainya. Anda aja nggak bisa jawab ini. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju? Aduh, udah nggak. Ini kalau hanya modal imani saja akal nggak dipakai ya begini.
Saya tanya sama Anda, apakah Anda setuju hukuman Tuhan itu mengambil istri orang untuk diprot-prot di tempat umum? Anda setuju? Itu aja pertanyaan saya. Yesus loh itu, Yesus perintah Ya, Yesus loh. Yesus ngambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Anda setuju? Ya, jawab, sederhana kok. Siapa suruh lo menuangkan Yesus? Minta bahasa asli, dikasih bahasa asli nggak ngerti. Sok-sokan minta bahasa asli. Apa ini orang ini? Makanya resikonya itu kalau kau tadi mengatakan Tuhannya Daud, Tuhannya Musa itu Yesus. Artinya Yesus yang memerintahkan. Seperti itu. Dimut lagi nih ya. Ya Anda nggak jawab. Apa yang saya tanyakan Anda nggak jawab. Apakah Anda setuju ada wanita dilecehkan, ya ditunggangi laki-laki di depan umum? Anda setuju sebagai wanita? Pak Handi moderator. Pak Handi kenapa memute saya? Bisa dipersoalkan itu karena Anda bareng ngomong. Anda nggak jawab apa yang saya persoalkan. Nah, saya mau menjawab persoalan apa kalau Anda tidak tahu konteks? Aduh. Konteksnya adalah hukuman Tuhan kepada Daud. Itu konteksnya. Apa yang salah saya tanya tadi? Nah, Anda muter. salahnya adalah Daud yang berbuat, istrinya yang dijadikan aktor pemain seks. Sebagai wanita, apakah Anda setuju wanita dilecehkan, ditunggangi laki-laki di tempat umum? Di depan seluruh mata orang Israel. Oke. Sebagai wanita Anda Itu setuju? bicara soal isu perempuan ya. Isu perempuan, permasalahannya. Kalau saya memposisikan diri saya seperti itu, saya pun tidak setuju kalau seperti yang Bapak katakan ya, Pak Sugi. Tetapi kenyataan dalam konteksnya tidak seperti itu, Pak. Aduh, tidak Anda seperti itu terlalu bagaimana? bola. Nih saya baca. Oke, saya baca lagi. Saya salah atau tidak? Beginilah firman Yesus. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan, ya, akan Yesus timpakan Bapak ke tahu nggak Daud atasmu juga dihukum? yang datang Bapak tahu? dari kaum keluargamu sendiri. Yesus akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku Yesus akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Ayo, apa yang salah dengan ayat ini? Ya silakan dibantah, Mbak. Ayo. Udah dibaca tadi, silakan. Paling Silakan, mantap Mbak. ketika saya mau menjawab di mute. Ya silakan. Sekarang kita diam semua. Silakan. Yang diberi kesempatan nggak mau. Ini Tuhan kok kualitasnya kayak sutradara film porno nih gimana? Siapa suruh lo bilang itu Yesus? Nah, Masa Yesus kayak sutradara Anda film tahu porno? nggak arti Ya udah. dari sutradara? Tahu? Sutradara itu perancang. Dia yang mendalangi. Dia yang Lah, apa sutradara? Oke. Dia yang mengarang kisah, dia yang menyuruh aktor-aktornya melakukan peran, itu sutradara. Kalau bahasa Jawanya itu dalangnya. Ini coba. Aku akan menimpakan malapetaka ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Ini siapa nih yang mempunyai inisiator nih siapa? Itulah sutradara. Inisiatornya adalah Tuhan. Pelakunya adalah istri Daud sebagai pelaku yang akan diseki di tempat umum. Masalahnya bagi Anda apa? Yang jadi masalah adalah Tuhan yang maha suci, tapi kelakuannya maha cabul. Oh, oke. Terus apa lagi? Ya udah Anda dibantah. setuju Tuhan Anda cabul? Enggak, saya nggak mau bantah. Apalagi terus? Anda Loh, setuju ngapain? Tuhan Anda cabul? Ngapain di sini kalau nggak ada bantahan? Loh, saya mau ngomong di mute. Ya udah ngomong sekarang, ngomong. Ini Tuhan apa sih kok cabul begitu? Masa mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Ini Tuhan apa ini?
Gunakan otak Anda lah. Oh ya, katanya mau ngomong lah. Ngomong lah, Mbak, silakan. Diberi waktu ngomong nggak mau, orang ngomong ditabrak. Ngomong lah. Ada yang tabrak loh. Ya udah ngomong sekarang, silakan. Tadi kan saya tanya lagi, apa lagi Pak? Silakan Pak. Ya udah diterima itu Pak De. Pindahin topik ya. Oke. Sekarang Saya nggak terima. Bapak aja nggak bisa jawab tentang konteksnya dan sebagainya. Udah dijawab tadi. Sudah dijelaskan kronologinya. Masih juga menuduh saya nggak paham konteks. Konteksnya adalah Tuhan menghukum Daud. Ngerti? Cara menghukumnya adalah istrinya Daud diambil untuk prot-prot di area publik. Yesus itu yang memerintahkan. Jadi gini loh, Daud bersalah. Yesus memerintahkan mengambil istrinya Daud untuk dipakai di tempat umum. Siapa suruh lo masukkan Yesus di situ? Kan tadi Bapak, saya sempat tanya ke Pak Sugi, permasalahannya itu apa buat Bapak, ya kan? Bapak malah menyimpang kepada itu peran. Nggak ada yang bermasalah. Lu yang bermasalah di sini, lu yang bermasalah, bukan kami. Nggak ada. Bapak Sugi yang menjawab kok. Anda yang bermasalah karena Anda memasukkan Yesus di situ. Nah, terus kemudian saya tanya baru dikatakan sutradaranya ini dia perancang dan sebagainya. Ya kan Yesus yang merancang itu Tuhan bukan? Nah, kata merancang ini ya, Tuhan itu tidak pernah, Tuhan saya tidak pernah menciptakan dosa. Ya, Yesaya itu lah ini mau mengadakan adegan seks di tempat umum Tuhan bukan adalah dosa. damai sejahtera dan kecelakaan. Ya Itu kan? mau mengadakan adegan seks di tempat umum bukan dosa itu. Nah, kami ini Alkitabnya berkorelasi, Pak. Ya, Aduh, saya tanya, ini mau mengadakan adegan seks di tempat umum ini nggak menciptakan dosa gitu? Ada anak kecil nonton orang lagi nge-seks. Anda ngomong. Coba, apa ini nggak nyambung omonganmu? Lari kemana-mana. Ini nggak dosa ini, itu kan mau mengadakan adegan cabul di tempat umum, ini bukan suatu dosa. Kalau itu tidak dosa, maka jangan salahkan sutradara film porno itu. Pak, karena udah dikasih contoh oleh Tuhan. Ya, kalau Anda memposisikan diri Anda seperti itu dan Anda tidak dihukum tetapi anak Anda atau istri Anda dihukum, itu bukan hukum apa, Pak? Nggak ada urusan sama Islam itu, nggak ada urusan. Seharusnya yang berdosa yang mati. Daud yang harus dihukum. Berdosa yang mati. Ya. Nah, Tuhan kami tidak jahat seperti itu, Pak. Tuhan Anda sendiri yang ngomong. Yang berdosa yang akan mati. Berarti Bapak mengatakan dosa itu adalah upahnya maut dalam kematian, begitu? Iyalah. Maut dalam kematian langsung mati. Iyalah. Kami tidak seharusnya begitu. Seperti itu, Pak. Tidak. Iya. Berarti Anda tidak pakar dalam kristologi. Ya buktinya Tuhan mau mati disalib karena maut. Bapak berdosa, saya berdosa. Saya berdosa, saya sebagai penganut Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya berdosa, saya tidak mati. Ya itulah salahnya. Jangan lari kemana-mana, seharusnya Daud yang dihukum. Tapi kenapa? Tapi kenapa istrinya yang dijadikan aktor pemain seks? Makanya Bapak harus itu yang jadi masalah. Dosa dan sebagainya. Aduh lari-lari. Kesempatan dia lari-lari, kesempatan dia. Iya, makanya dia. Kesempatan dia lari-lari. Sudah paham atau belum gitu? Paham banget. Paham banget. Dosa itu bisa berarti dia nanti akan masuk neraka, bisa. Tapi ada juga dosa yang maksudnya adalah mati beneran. Ada. Gitu loh. Yesus menembus dosa mati beneran dia. Mati beneran. Gimana sih lu? Sekarang kembali ke topik. Aduh, ya. Kembali ke topik. Ini tadi kalau memang lari dia. Pokoknya siapapun Anda berani mengatakan Tuhannya Musa adalah Yesus, berarti Yesus itu yang mau mengambil istri orang. Ayo, mampus loh. Makanya jangan asal bicara. Jangan nekat. Ya, malu dia Bang Andi. Itu emosinya udah meledak-ledak tadi. Sama yang ini Pak De. Pak De sama ini Pak De. Oh boleh. Gondes. Gimana? Ini Tuhan kok kayak sutradara film porno ini, gimana ceritanya ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Ian.
Yang salah Pade, yang saya hukum Bang Handi, ya gitulah. Kenapa? Daud yang ngerebut cewek orang, Daud yang menikmati istri orang. Kenapa istrinya Daud yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Itu yang jadi masalah. Nanti stroke, Pak. Enggak, sehat saya justru. Oh, nanti stroke teriak-teriak itu. Nanti jatuh. Biasa kita Bang, udah latihan kita, udah biasa. Bertahun-tahun begini. Udah 15 tahun saya begini, enggak stroke-stroke malah sehat tuh. 15 tahun. Nanti kamu stroke, nanti kamu mati lagi nanti. Udah. Jangan teriak-teriak lah. Udah, enggak usah kemana-mana. Itu bagaimana tuh Tuhanmu kayak sutradara film porno itu. Teriak-teriak sama perempuan. Sebentar Pak De. Udah, makanya kau maju sini. Gak apa-apa, survei membuktikan rata orang yang kena stroke karena sering makan babi. Itu yang kena stroke. Betul. Itu data, itu fakta itu. Karena kita nggak makan babi, alhamdulillah insya Allah tidak akan stroke. Karena kita sehat, nggak makan babi. Masih mau kau datang besok? Ayo, masuk ke topik. Tuhan mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks. Wah, keren. Kok diem? Ayo dong. Saya tadi tanya baik-baik loh. Dari awal kan gini tadi, pertanyaan gue disalahin. Pernah nggak Yesus menjadi bayi? Pernah. Waktu Yesus bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan? Wah, pertanyaanmu salah. Loh, kok pertanyaan salah? Bukannya Yesus pernah jadi bayi, Yesus itu adalah Tuhan. Ini Oten ini kalau ditanya, nggak bisa jawab, pertanyaan yang disalahin. Pasti pertanyaan yang disalahin. Lompat bahwa Yesus itu adalah yang disembah juga oleh Daud dan Musa. Dihajar oleh Pak Desugi oleh data itu kan gitu. Jadi lu ke kiri kena, ke kanan ya kena, diem juga kena. Diem kena, kiri kena, maju mundur kena, ya kayak film lah. Apa itu maju kena, mundur kena. Film Dono. Maju kena, mundur kena. Kayak Gondes. Nih, kenapa jadi diam dia? Makanya jangan masukkan Yesus di perjanjian lama. Karena di sana itu Yesus belum nongol. Tuhannya para nabi bukan Yesus. Kristen itu Tuhannya Yesus. Itu ya, jadi artinya Kristen ini Tuhannya baru. Tuhan Kristen itu baru setelah Bunda Maria melahirkan Yesus. Itu pun waktu masih bayi, ibunya nggak pernah mengatakan anaknya Tuhan. Nanti setelah Yesus mati, baru diangkat menjadi Tuhan oleh Paulus, diberi gelar Tuhan oleh Paulus. Dikonsilikan di Roma. Itu Gondes. Jadi Tuhanmu itu baru setelah Bunda Maria mengandung. Kalau lagi Anda mengatakan Yesus ada sebelum semuanya ada. Jadi bahaya ini argumentasi kayak gini. Bahaya. Kena pertanyaan beruntun dari saya. Kalau Yesus ada sebelum semuanya ada, berarti Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Nah, harus konsisten semangat. Betul. Nah, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Betul. Nah, giliran ditanya, lebih tua mana Yesus daripada Maria? Bingung menjawabnya. Mau dijawab lebih tua Yesus, nggak masuk akal. Mau dijawab lebih tua Maria, Yesus bukan Tuhan. Bingung kan lu? Bingung. Imanmu itu imani saja, nggak bisa diakal. Nggak masuk akal, harus diakal-akalin. Nah, standby dulu Bang Andi, Adan. Iya. Ayo Gondes. Ya kalau nggak mau saya tutup dulu ya. Itu 20 menit Pak Desugi. Bedanya sama di sini dari tadi kita bersoal. Ayo Gondes buka dong Gondes. Gondes buka mic-nya gitu. Saya lagi habis makan ikan ini. Enak banget tuh ikan asap terus disantanin. Waduh. Top markotop. Jadi pengen makan akhirnya.
Udah 3 kali nih aku makan sehari nih. Iya, siapa tahu Gondes jadi pahlawan gitu yang belain siapa tadi? Yesi. Ayo Gondes. Ayo Gondes. Ibu Yesi sok tahu original tes. Gua pengen tes nggak bisa. Original tes aja ada aja. Wah, kalau original teks sih, wah dia ngaco nanti pasti. Wah, ada ini nuansa netral nih. Ya, coba disambit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman semuanya ya. Kita jumpa lagi nanti. Inilah liku-liku diskusi sama mereka. Nyambungnya kemana ya? Lompat sana, lompat sini, dikasih data, semua data yang dikasih dilawan dengan sendirinya. Ya udahlah, semoga terhibur, semoga teredukasi. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.